Papi pada hari pertama itu bisa tidur dengan nyenyak, mungkin karena kecapean. Terus mulai dari hari kedua and so on, dia tuh gak bisa tidur. Pada hari kedua ya, Inje kan tidur di lantai, Papi tidur di ranjang. Terus tengah malam Papi tiba-tiba nangis. Papi nangis? Papi kan gak pernah nangis kan? Gak pernah sama sekali. Riga sampai sekarang gak bisa bayangin Papi nangis. Iya, pokoknya Papi lagi tidur tuh kayak nangis-nangis gitu kan, sambil agak ketakutan gitu. Terus itu tuh Inji jadi bangun. Dia mencoba bangunin Papi kenapa? Papi nangis lagi sambil tidur gitu. Iya, Papi lagi tidur tuh nangis. Inji nggak tahu ya Papi sadar atau enggak. Pokoknya karena itu Inji kebangunan, Inji ketakutan, Inji panggil Papi bangun gitu kan. Terus Papi bangun akhirnya. Terus Papi bilang ke Inji, Papi dipacarin hantu. Hai, namaku Raymond Harrison. Aku udah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Dan hari ini kita kedatangan satu tamu, yaitu dede saya sendiri, Angelique Harrison. Halo, saya Angelique Harrison yang ada di Jepang sudah 3,5 tahun, hampir 4 tahun di sini. Ya, jadi hari ini kita nggak kedatangan koko saya ya yang di Australia. Soalnya dia lagi sibuk banyak acara, jadi aku undang dede saya. Buat episode hari ini kita mau ceritain dede saya di Jepang punya roommate hantu. Betul ya? Begitu ya ceritanya ya? Aku belum tahu ceritanya gimana, aku belum pernah dengar. Jadi segala sesuatu yang aku dengerin sekarang bareng kalian itu pertama kali aku dengerin juga ya. Ayo grab kopi kalian masing-masing. Kita mau minum kopi sambil ngobrol santai. Kita mau ngobrol santai di Ngopi Merantau, di mana kita banyak sharing cerita-cerita kisah-kisah perantau orang Indonesia di luar negeri ya. Kalau kalian tertarik, kita udah banyak bikin episode-episode lain, subscribe. Kamu ada kopi, Ji? Ini air sih, tapi nggak apa-apa, lucu kan. Ya udah, kalau ada yang mau endorse kopi silahkan. Dan hari ini kita mendengar cerita dede saya, Angelique Harrison, tentang roommate-nya yang ternyata seorang hantu. Ya jadi awal mulanya gimana nih Ji ceritanya, bisa tahu? Awal mula dipacarin hantu di sini, atau pada saat pertama kali Inje dapet dream tuh apa ya? Mimpi tentang hantu-hantu. Jadi ceritanya ada dua bagian ya. Secara kronologis aja, yang pertama apa? Atau ya secara kronologis, misalnya kalau kamu mimpi dulu ya mimpi dulu, kalau kamu didatangin dulu ya didatangin dulu, nggak tahu lah. Jadi ini pertama kali terjadi saat Inje masih di dorm. Pada saat itu Inje tuh berantem sama dorm manajernya dan hampir di kick out dari dorm. Karena itu mentalku itu sangat down. Menurut kepercayaan ya, kalau kita mentalnya lagi down itu, frekuensi kita dengan hantu itu jadi lebih Frekuensi? Iya, membuat kita lebih gampang untuk diganggu. Oke, bentar. Ini kepercayaan orang Indonesia atau kepercayaan orang Jepang nih? Kepercayaan teman-teman yang bisa melihat. Jadi hantu juga main frekuensi ya, kayak audio ya, dums gitu ya. Ya katanya karena frekuensi manusia itu di atas dari hantu, makanya hantu itu kebanyakan tidak bisa terlihat. Tapi saat kita depresi atau sedang stres yang berat, kita tuh frekuensinya jadi rendah Frekuensi juga. cahaya atau frekuensi suara atau frekuensi apa nih? Frekuensi jiwa. Oke, sip. Nah, pada saat itu karena lagi Golden Week, jadinya dia tidak bisa kick out aku sampai Golden Week berakhir. Golden Week itu liburan di Jepang yang dari akhir Juli ya, kalau nggak salah akhir enggak. Ya udah, editor masukin aja pokoknya Golden Week ya. Pokoknya itu liburan Jepang 1 minggu, jadi semuanya close, termasuk company juga semuanya close. Dan karena itu dia mau kick out aku sebelum Golden Week tuh gak bisa, karena gak bisa diproses. Tapi karena kita jadi gak punya kepastian ini, dia tuh jadi stres. Aku bisa jadi homeless gitu setelah seminggu ini. Dan karena itu frekuensiku down. Terus? Oh iya, enggak deh, nanti aja. Oke. Pada suatu saat, dia tidur. Tidur itu dimimpiin ada anak kecil. Anak kecil botak, bubble head. Tuyul. Kulitnya itu ungu-ungu gitu, botak. Tapi ada kayak 3 biji rambut. Matanya bulging ke depan, terus proporsional sama badan sama kepala itu gak bener gitu. Mungkin cuma tingginya 1 meter atau gimana. Tuyul Thanos. Tuyulnya anaknya Thanos. Iya, nggak tahu lah, pokoknya begitu. Terus di mimpi itu tuh locationnya itu di kamarku. Inje jiwanya ditarik sama dia, Inje bisa ngeliat loh kenapa badanku tidur di sana gitu. Kenapa badanku tidur di sana tapi jiwa Inje di luar. Terus dia tarik jiwaku
di seret-seret di dalam dorm itu. Dia sambil ketawa-ketawa seret-seret ngebeng-beng Sakit gitu. gak? Kerasa sakit? Ngebeng-beng kepalaku. Sakit, tapi ini gak bisa gerak. Dia sambil ketawa-ketawa main-main nyeret-nyeret jiwaku dari kaki, ankle kaki dipegang gitu. Ngomong Ya pokoknya ada. setannya ngomong ya. Jepang, ngomong Indo. Setannya setan Dia cuma tapi ketawa. setan Jepang atau setan Indo itu? Katanya sih kalau setan nggak bisa nyebrang pulau. Makanya kalau dibilang itu setan Indo, gimana? Masa naik pesawat tuyulnya gitu? Artinya mungkin setan Jepang. Siapa yang ini source dari mana ini? Setan gak bisa nyebrang pulau. Itu juga dari kepercayaan orang yang bisa Ya lihat. pokoknya temanmu yang bisa lihat kali yang punya mata ketiga begini kayak Doctor Strange. Ya pada saat itu pertama kali banget Inje diganggu sama setan. Pokoknya di situ Inje cuma otaknya aku harus bangun gitu kan. Terus akhirnya Inje tuh bangun dengan nonjok tembok. Karena kan badannya kan gak bisa gerak kan. Jadi Inje tuh bikin di mental otaknya bilang aku harus bangun atau berusaha sekeras tenaga untuk menggerakkan tubuh mau apapun. Terus akhirnya Inje tuh bangun tuh Inje punch tembok gitu. Di situ bangun. Itu pertama kali Inje diganggu hantu. Saya juga pernah diganggu hantu ya di Bali. Kamu tahu ceritanya? Kalau mau dibahas, Gunung meletus. kalau mau dibahas, aku hampir nggak tahu kerasukan, kesurupan atau apapun itu. Tinggal di komen di bawah. Aku pernah kejadian juga di Bali. Nanti aku ceritain. Katanya ya, tahu nggak kalau kita tuh ada keturunan bisa melihat. Iya, soalnya keluarga kita tuh sebenarnya banyak ngalamin hal-hal aneh mistis kayak gini ya. Soalnya dari keturunan mama kita tuh ada pernah sejarah bisa melihat apalah, tapi nggak tahu. Makanya beberapa kali tuh kita memang ada kejadian seperti ini gitu. Tapi salah satunya ini kejadian dede saya, yang dede saya lagi mau ceritain, yang menurut dede saya paling mengesankan. Belum yang ini sih. Ini baru permulaan. Ya tapi maksudnya cerita inilah ya. Jadi kita banyak cerita-cerita scary. Kalau suatu saat podcast ini mau kalian bahas juga hal-hal mistis kayak gini, silahkan di komen. Kalau ada demand-nya kita bakal buat. Ya lanjut. Jadi katanya bisa jadi ini keturunan sih. Kalau Inji ngobrol sama teman, ini tuh bakat itu sebenarnya dari kita lahir udah ada. Cuman si candle ini nggak pernah ketemu api. Kalau kata temanku, peribahasanya. Jadi begitu sekali kesenggol, sekali kena api, jadi nyala candlenya, jadi bisa lihat. Tapi kamu cuma lihat satu itu kan, nggak lihat semua di mana-mana ya? Kalau Inji nggak tahu ya ini kenapa, tapi kayak ability untuk melihat dari orang ke orang itu berbeda. Kalau Inji itu lebih ke mimpi. Dari mimpi bisa ngobrol sama mereka. Untung aku nggak ada, cuma pernah kesurupan doang sekali kayaknya. Terus mungkin Inji ada bakat untuk dirasuki, karena nanti ada cerita lain lah. Cerita tentang hantu yang ngajarin Inji untuk mengkontrol ability ini. Man, Tapi itu oke. ya percaya gak percaya sih. Ya lanjut silakan. Ntar, mau serem nggak suasananya? Tara. Apa ini harus digelapi juga? Spooky nggak suka. Ini Atau matiin lampu ya sekarang? nggak usah nyalain aja, gelap ah. Intinya sejak hari itu bukan sampai bisa melihat ya, cuman jadi agak lebih sensitif lah. Tiap kali kayak kalau ke tempat-tempat yang ada aura-aura anehnya itu kerasa That happened to me. merinding. I feel like pertama aku kerasukan ya, the next few months aku jadi kayak sensitif banget to these kind of things. Sampai I can't sleep for days gitu. Literally aku nggak berani tidur, nunggu matahari terbit baru aku mau tidur. And during those time aku sampai benar-benar gak bisa tidur sampai berhari-hari, hampir semingguan ya. Akhirnya aku ke gereja minta didoain pastor, dan that night was the first time I could sleep well after a few days. Bisa ya gitu Re. Inje gara-gara ini ya setahun gak bisa tidur. Tiap bulan Inje ngabisin 4 box sleeping pills sampai mami Gak marah-marah. Kamu overdosis kayak gini. Overdosis gak bagus. Iya tapi ya dia tuh jadi takut sama malam. Same me too back then. Karena kalau tidur pun dapat nightmare gitu. Atau nggak bisa tidur sama For sekali. me, it wasn't nightmare, tapi kalau mau tidur, it feels like someone was watching, someone was there, ready Oh, yeah. to get inside me. Ya. Getting possessed. Yes. Tapi hari ini fokusnya cerita ke ceritamu dulu, jadi kamu beresin dulu cerita kamu. Oke. Jadi daripada saat itu Inje tuh agak sensitif. Lalu Inje tuh pindah rumah ke rumah baru ini
Dan gak lama itu Inje tuh pulang kan sama mami. Inje tanya ke mami, ini tempat bersih gak? Karena Inje ngerasa agak aneh. Oh, Inje nanya ke mami karena mami bisa ngerasain kan. Iya, Iya. kemarin nih mami ke Singapura juga ngejenguk Ray. Kita lewat satu jembatan, mami langsung, Ray pulang jangan lewat sini, Ray banyak yang liatin. Duh, Ray itu tuh kayak fuck takut nih. Tapi ada. Tapi waktu aku pulang ke rumah ke kamar nanya mami kan di sini ada nggak? Kata mami ya di mana-mana juga ada, tapi di sini nggak ada yang jahat. Di rumah Ray jadi bagus. Sama jawabannya. Hmm. Jawabannya pertamanya sama persis. Waktu Inje kesini, mami langsung bilang kamu harus syukuran di tempat ini. Karena banyak seperti itu. Tapi nggak ada yang jahat gak? Mami bilang awalnya nggak ada yang jahat. Dan memang pada awal dia memang merasa merinding-merinding ya. Makanya Inje tuh adopsi si Potato ini. Karena Inje nggak mau jatuh. Karena Inje takut tinggal di sini sendirian. Potato fotonya ya. Oke, jadi kan mami syukuran di sini. Syukuran tuh maksudnya apa? Terus ya kita meramaikan. Syukuran tuh apa maksudnya? Syukuran itu jadi waktu baru selesai pindah kita bikin party-party kecil gitu. Bikin masakan, ngundangin temen, happy cheers, yeay, Inji pindah gitu. Ngundang temen bukan temen halus kan, temen-temen Enggak, fisik. teman manusia yang punya badan kok. Oke. Soalnya mami kita nggak bakal ngelakuin hal-hal seperti ini ya. Mama kita sangat religius, Katolik ya. Iyalah, jangan jadi dukun lah, serem. Ya. Cuman walaupun dia religius, dia masih ada keturunan dari atas yang mungkin bisa rasakan hal seperti ini ya. Sebagai konteks, oke, lanjut. Setelah itu jadinya Inje kan pulang ke Indonesia. Jadi Inje tuh belum tinggal lama di sini. Maksudnya pada saat itu. Jadi Inje baru pindah, baru ditinggalin kayak 1-2 hari, langsung pulang ke Indonesia. Terus waktu balik itu Inje bawa papi. Papi itu mau ke sini 1 minggu. Jadi Inje bawa papi ke sini. Papi pada hari pertama itu bisa tidur dengan nyenyak. Mungkin karena kecapean. Terus mulai dari hari kedua and so on, dia tuh gak bisa tidur. Pada hari kedua ya, Inje kan tidur di lantai. Papi tidur di ranjang. Terus tengah malam papi tiba-tiba nangis. Papi nangis? Papi kan gak pernah nangis kan? Gak pernah sama sekali. Riga sampai sekarang gak bisa bayangin papi nangis. Iya, pokoknya papi lagi tidur tuh kayak nangis-nangis gitu kan, sambil agak ketakutan gitu. Terus itu tuh Inje jadi bangun. Inje mencoba bangunin papi kenapa? Papi nangis sambil tidur gitu. Iya, papi lagi tidur tuh nangis. Inje nggak tahu ya papi sadar atau enggak. Pokoknya karena itu Inje kebangunan, Inje ketakutan, Inje panggil papi bangun gitu kan. Terus papi bangun akhirnya. Terus papi bilang ke Inje, papi dipacarin hantu. Maksudnya? Dia nggak tahu detailnya, Inje nggak cerita. Papi nggak ceritain detailnya. Pokoknya kata papi di mimpi itu tuh ada cewek yang ngepacarin papi. Hantu. Mungkin karena itu makanya papi nangis. Oke. Terus jadi hantu itu menjadi roommate-mu ya? Sampai sekarang menjadi roommate. Jadi sampai sekarang masih ada di kamar? Masih ada. Takut gak? Gak usah takut ya? Udah terbiasa sekarang sih ada Potato. Oke, nih ya, katanya kalau ada sesuatu di kamar kalian, di rumah kalian, dan kalian takut, makin diganggu. Ini rumah kalian kok, ini kamar kalian ya. Kalian gak perlu takut. I don't know if my advice is right or not, tapi yang aku dengar gitulah. Makin takut, makin diganggu. Jadi gak usah ditakut-takutin lah. Asal kalian sesama rukun gimana ya? Gak tahu gimana ngomongnya. Katanya sih ini tuh permainan mental. Jadi mereka itu nge-feed off negative energy. Selama kamu gak punya negative energy itu, mereka gak akan bisa ganggu. Tapi semakin takut, semakin bisa diganggu. Mungkin suatu hari kita harus invite mami ke sini ya, biar mami bisa mungkin lebih jelasin. Gak tahu, mungkin mami kita juga sebenarnya nggak ngerti apa-apa ya, tapi dia cuma bisa ngerasain ya. Kita juga sebenarnya nggak ngerti apa-apa, tapi banyak insiden-insiden menarik yang terjadi di household kita. Contohnya ingat gak dulu kamu di Cibubur pernah tiba-tiba telanjang bugil berenang di kolam berenang? Oh iya. Terus itu aneh banget kan tempat. Iya, tapi itu mungkin cerita. Ada banyak secret bunker dan Itu lain-lain. cerita di masa depan kalau kalian tertarik. Ada apa lagi ya? Ada Kokwil di Bali teriak-teriak lihat asap. Oh ya? Itunya nggak tahu. Kayaknya Kokwil pun nggak tahu, udah lupa itu waktu Kokwil masih kecil banget. Dan sejak itu mungkin Kokwil punya yang gelisah, inget nggak? My thought ya, nggak tahu benar atau enggak. Mungkin ketempelan, makanya gelisah terus.
gelisah pengen nyakitin diri sendiri kan dulu Koko ya, pengen diikat tangannya ya, kasihan juga ya. Iya, inget Dulu- tuh. Dia pengen nyakitin terus sampai mau Dulu iket-iket. kita masih kecil banget ya, itu kita umur 4, umur 3, umur 4, umur 5 kali. Dan apa ya, kita sangat ingat itu soalnya kasihan juga. Dan tapi dulu kita nggak mikir banyak gitu. Sekarang mikir lagi, mungkin dulu Koko tuh itu setelah kejadian yang di Bali mungkin ketempelan, dan yang nempelinnya itu tuh mungkin ya bisik-bisik hal yang negatif ke Koko buat nyakitin diri sendiri, nggak tahu. Makanya Koko pengen bener-bener pengen nyakitin diri sendiri tapi gelisah gitu, tolong ikat saya, ingat gak? Ya gitulah. Ingat. Dia juga pernah diminta antingnya kan sama kata mami dulu di Bali juga itu. Terus jadi cerita rumit ghostmu gimana lanjutannya? Jadi hari pertama seperti itu. Terus enggak, itu hari kedua ya. Hari pertama papi tidur. Hari kedua papi mimpiin dipacarin sama setan. Hari ketiga papi berantem sama si Item. Hitam tuh siapa? Si Item itu ada roommate satu, roommate lagi satu. Pokoknya di kamarku ini ada 3 Si Hitam tuh ada hantu lain namanya si Hitam ya. hantu lain. Hantu ketiganya, hantu lainnya Hitam gitu. Jadi Inci kasih Iya. nama si Hitam. Iya, nggak boleh dikasih nama ya. Enggak. Pokoknya yang satu itu yang cewek penasaran. Yang kedua itu cewek yang selalu mengganggu, yang selalu senyum-senyum gitu. Dan yang ketiga itu si hitam yang sangat besar. Itulah 3 roommateku di sini. Di kamarmu hitam sangat besar tapi nggak ada yang jahatnya. So far nggak ada yang ganggu Inji lah. Nah, tunggu bentar. Awalnya kan memang gak ada yang jahat ya. Tapi sejak trigger Papi dipacarin si setan ini, Inja jadi sering mimpi sama tentang mereka. Ya, jadi dia tuh sampai kasih nama. Nggak ada, jangan disebut. Ini kan Kalau disebut nanti mereka datang lagi. Aku dipanggil. Kalau kamu ngomong Indo kan mungkin mereka nggak ngerti. Kamu ngomong sama mereka bahasa apa? Jepang. Bahasa Jepang ngomong sama mereka. Iya. Artinya ghost Jepang mungkin nggak ngerti bahasa Indo, jadi jangan disebut namanya lah. Oke. Jadi awalnya apa ya? Inja paling sering didatengin sama cewek yang senyum-senyum ini. Dia itu habitnya itu meluk dari belakang. Meluk friendly. Tidak. Nih, pertama kali Inji dimimpiin sama dia, itu dia begging, minta tolong Inji panggil lapor ke polisi. Minta apa? Tolong lapor ke polisi apa? Jadi pertama kali Inji dimimpiin dia itu, dia tuh lagi nangis-nangis kan. Dia peluk dari belakang, kayak tolong laporin aku ke polisi gitu. Terus dia sebutin namanya. Aku ini yang kata Ring gak boleh sebut. Tolong, ini unfair, kenapa harus aku harus dapet justice lalala gitu. Itu pertama kali Inji dimimpiin dia. Tanya waktu dia meninggal merasa bersalah. Ya pokoknya dia sambil merangkul dari belakang, dia nangis-nangis begging minta tolong gitu. Hah? Dan tiap kali dimimpiin dia itu gak enak banget rasanya. Kayak setubuh-tubuh merinding, dingin, gimana gitu. Oke, kamu pernah laporin polisi jadi? Enggak, Udah gitu sekarang masih melakukan itu? enggak, bentar. Pertama itu, kedua dia tuh merasukin Inji, dia tuh senyum-senyum terus kan di mimpi tuh. Di mimpi Inji tuh ada di ruangan besar di rumah kuno, kayu-kayu gitu kan. Terus ada painting warna hijau, ada cewek dengan rambut panjang. Terus ya entah kenapa si cewek ini tuh kayak ngikutin Inji, tapi dia tuh gak gimana ya, dia tuh mukanya frozen, senyum dengan yang mata menonjol dengan senyum yang Kayak sangat Momo lebar bukan? gitu. Kayak Iya, Momo. mirip. Editor tahu Momo nggak? Alto? Kalau tahu Momo silahkan coba. Bagi yang nggak mau lihat skip 5 detik ya. Bagi yang mau lihat 3. Tapi kalau kata temen Inji ya, ini tuh bukan Momo, ini tuh Kuchisake Onna. Kenapa disebut? Enggak, emang apa itu tuh? Itu tuh hantu Jepang yang mempunyai smell dari ujung ke ujung sini. Oke. Ya kalau mau lihat silahkan diedit nanti. Karena dia tuh apa ya, main Tokucho tuh apa ya, karakteristik gitu. Ada main karakteristiknya. Appeal point. Iya, itu tuh dia selalu senyum. Dan senyumnya itu senyum sangat lebar. Oke. Jadi di mimpi ini dia tuh kan kayak ngikutin Inji terus ya. Awalnya dia cuma dari jauh dia ngikutin, tapi semakin lama semakin deket. Terus Inji mulai mau lari kan, tapi dia merangkul dari belakang ngerasukin Inji. Terus you can't control yourself ya. Ngerasukin terus ada cowok di bawah Inji, dia mau pakai tubuh Inji buat nge-step orang itu.
katanya kayak how dare you kill me bla 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 gitu. Bagi orang yang Terus nggak ya, tahu, ini yang aku stab itu artinya menikam pakai pisau ya. oh nikam ya itu Iya, yang bahasa Indonesianya menikam. Iya pokoknya Inje kayak ngerasa kayak si dagger ini Dagger itu pisau. nge-stab flashnya itu sangat kerasa Flash banget itu gitu. daging. Terus Inje kayak ya pokoknya otakku kayak teriak-teriak stop gitu kan. Tapi Inje nggak bisa karena dia tuh lagi ngerasukin Inje. Jadi kayak Inje bisa melihat apa yang dia apa yang dia lakuin, dan Inje bisa merasakan apa yang dia lakuin, tapi dia nggak bisa kontrol badan sendiri. Dia kayak nge-step how dare you bla 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 gitu. Same experience as me. Terus? Tapi Ri bukan yang nge-stab orang dan bukan di mimpi Ri di dunia nyata. Ri balik ke Mami dan goyang-goyangin Mami ya, sambil melotot gitu. Itu dia waktu di Bali. Next time. Kenapa Bali terus ya? Bali kan mistis sekali. Lanjut. Oke, jadi itu mimpi kedua. Mimpi ketiga apa ya? Agak lupa. Oh, pada saat itu karena Inje ketakutan kan, dia sampai gak bisa tidur. Karena kalau tidur takut diserang lagi. Inje ke gereja, Inje lapor ke pastor. Ini nih ada statuenya nih, statue. Dia beli ini, dia minta berkatin. Oke. Ini statue Maria dan Yesus ya. Sebenarnya kata si pastor lebih baik salib, tapi ini juga tidak apa gitulah. Jadi Inje minta pastor berkati itu, terus si pastor itu manggil teman-teman kayak apa ya? Kita make a circle. Teman-teman pastor atau? Terus nggak teman-teman gereja biasa. Ada pastor, Inje dan teman-teman di gereja sambil pegang si statue ini kita kayak berkati gitu lah. Basically tolong bantu biar Inje nggak diganggu lagi di kamar ini gitu kan. Setelah itu malamnya Inje didatangin sama spirit lain, tapi bedanya spirit ini tuh baik. Dia pernah gambar sih si spiritnya. Mau lihat? Boleh. Oh, by the way, dede saya pelukis penggambar ya. Jadi kalau kalian perlu service graphic design atau apapun, boleh silahkan. Oh boleh silahkan. Ya. Tapi ini hanya sketsa yang ku bikin waktu baru bangun tidur, jadi sangat random ya. Seperti ini orangnya. Kayak Michael Jackson ya. Michael Jackson. Yeah. Pokoknya kayak kompleksitinya tuh agak brown gitu ya. Terus rambutnya agak ikal. Dia tuh datang ke Inje. Terus dia tuh entah kenapa Inje panggil dia mama. Oke. Padahal Inje yakin dia tuh bukan mami. Beda Yeah. jauh kan sama mami. Subconsciousku panggil dia tuh mama. Dia bilang, aku sulit kesini ya. Kenapa? Jangan-jangan it's your guardian angel. Wait, nama baptismu siapa? Kristi kan? Santa Kristi mukanya gimana? Let me search ya. Masa Nggak sih? tahu, who knows, right? Setauku Kristi itu nggak ada santa-santanya. Ya mana mungkin dikasih nama baptis. Katanya kena C doang. Karena kita kan ABC. But you are chosen as Kristi kan? Bro. Let me share my screen. I show you how Santa Kristi looks like. Wait, does she look like this? Ya, kinda. Agak ikal-ikal gitu rambutnya. I think it's this one loh. Yang gue ingat pastinya rambutnya agak ikal-ikal panjang Ya coklat ini juga gitu. rambutnya ikal-ikal panjang coklat, cuman kulitnya nggak se-brown. Iya, tapi Ya tapi nggak apa depiction of Bible, kadang depiction of characters from the Bible gitu is whitewashed kan. Jesus is not white, Jesus is Middle Eastern. Tapi sekarang di modern, Tapi dia nggak black ya juga sih. di depiction, modern depiction kan jadi white nya, cause it's whitewashed. Anyways ya, lanjut. Ya pokoknya dia tuh bilang aku susah kesini, tapi aku kesini demi kamu, dan this will be my first and last time ketemu kamu. Terus ini tuh latarnya entah kenapa kayak as if Inje tuh lagi tidak bermimpi. Latarnya literally ruangan ini. Oke. Terus dia bilang apa ya, the connection of your soul and your body is weak. Oke. Karena itu si spirit ini tuh melihat ini sebagai peluang untuk mengganggu kamu. Terus dia bilang, dia kayak eksperimenin, lihat nih ya, aku tarik sedikit kamu soulnya langsung nge-slip out gitu. Terus dia coba tarik Inje dan beneran Inje nge-slip out gitu soulnya. Terus ya katanya, in order buat ngebenerin ini, kamu tuh harus understand myself better. Gak boleh terlalu negatif, gak boleh depresi. Dan I should learn to love myself lah basically. Terus ya dia ajarin sesuatu tapi Inje lupa karena itu mimpi, maaf. Basically ya apa ya, pelajaran terpenting yang Inje ambil dari dia itu tuh
cerita kalau I should love myself more sama think more positively lah biar nggak diganggu. Jadi setelah itu Inje kadang memang masih dimimpiin sama mereka. Cuman Inje tahu kalau kalau Inje strong sendiri mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Terus Inje pernah mimpi juga, mungkin ini hell atau kayak setelah mimpi ini Inje tuh mimpi lagi masuk ke neraka. Di malam yang sama? Semacam neraka. Di malam yang sama? Enggak, beda. Okay. Tapi bedanya pada saat ini tuh Inje kayak nggak diganggu sama setan lain. Kayak basically kayak ada barrier antara Inje dan soul-soul lain gitu. Ada tunnel panjang, ada walls 2 gini, Inje tuh di tengah, dan di tunnel ini tuh di pinggir-pinggirnya tuh soul-soul yang mau nge-reach out gitu. Help me gitu. Kayak mau nge-reach out tapi Inje kayak di-protect sama sesuatu. Which is that tunnel? Which is that tunnel, kayak ada invisible barrier jadinya. Kayak akuarium, tau nggak akuarium Singapura yang ada terowongan terus ikan di samping-samping kayak gitu, tapi bedanya bukan ikan, bedanya orang minta bantu ya. Iya, kayak tangannya nge-reach out, help me gitu-gitu kan. Tapinya ya karena ada tunnel Inje tuh di-protect entah kenapa gimana gitu. Jadi semenjak itu tuh ya memang sih Inje masih mimpi gini-ginian ya. Cuman Inje udah nggak dirasuki lagi. Masih mimpi digangguin yang lain? Banyak kalau mau diceritain semua sih. Ya udah, waktunya udah gak banyak. Kalau kalian penasaran cerita-ceritanya boleh komen, kita bisa bikin episode lain ya. Itu hantu pertama doang. Itu hantu pertama. Hantu kedua sama ketiga nggak pernah masuk mimpi. Cuman I know it's there. How do you know? Entah. Kamu sekarang cerita-cerita gini jadi takut nggak? Nggak apa-apa, ada potato. Bisa tidur ya? Enggak, karena Inja memang ya di kamar ini tuh suka banyak keanehan, kejanggalan yang datang. Kayak si hitam ini juga, dia tuh suka nge-jump scare. Tapi maksudnya ini tuh gedenya kelihatan di peripheral vision gitu? Maybe ya. Kayak bukan melihat dari mata, tapi dari imajinasi bisa dilihat. Gimana ya? Kayak bukan lihat-lihat, tapi tahu itu tuh melihat. Ya, artinya dari 3 anak, Raymond, William, Inji, mungkin yang paling keturunan bisa merasakan atau melihat kamu ya? Kayaknya William deh. Nggak tahu ya. Kayaknya Koko Will nggak pernah cerita apa-apa lagi. Artinya paling tertutup matanya Raymond ya, walaupun pernah mengalami sesuatu pun aku paling nggak bisa merasakan apa-apa. Aku paling nggak bisa melihat. Aku cuma pernah dirasukin. Kayaknya iya deh. Bagus, tapi yang kurasa ya, aku juga nggak mau. Yang kurasa ability kita tuh beda-beda loh. Ability kita tuh beda-beda. Super power gak? Ada Power Ranger merah, kuning, biru ya. Entah ya. Kayak kalau temanku itu dia bisa melihat guardian spirit. Mami itu lebih melihat ke future. Iya kali, makanya Mami pernah tiba-tiba ingat, nggak tahu Enje ada atau nggak, ingat lah kita lagi nonton TV di rumah di sofa ya, tiba-tiba Mami, aduh sakit kuping, ada apa ini ya? Gak lama kemudian ada yang nelpon saudara Mami kena gempa apapun lah. Oh ya? Nyari ingat itu aku masih kecil juga, aku dengar itu, aku lihat mama aku, aduh sakit kuping, tapi kenapa, nggak lama kemudian ditelepon ya saudara Mami, oh baru kena gempa di sana ya. The fuck ya. Yang ingat deket-deket ini tuh Mami kayak pernah mimpi sesuatu, terus sesuatu itu terjadi gitu lah basically. Tapi mimpinya itu sebagai kode, makanya Mami kalau mimpi kan dia suka cerita, aduh ini tuh artinya apa ya gitu kan. Karena ya kemarin hari ke Indo juga Mami baru mimpi apa ya, tanya ChatGPT, ini arti mimpinya apa ya. Ya basically gitu, Mami bisa lihat future. Ya sudah, basically kalau Inji itu apanya ya, ability-nya kalau bisa disebutin itu mengobrol sama spirit lain dan dirasuki. Karena Inji sering banget dirasukin, dan Inji nggak bisa ngekontrol badan sendiri. Tapi ya semenjak Inji didatengin si spirit ini yang bilang kontrolmu itu ada di dalam dirimu sendiri. Jadi selama Inji lebih kuat dari spirit itu, dan Inji percaya kalau Inji tidak akan dirasuki, mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. The mind is stronger than the body. Ya, jadi semakin Inji takuti mereka, semakin mudah juga dia untuk masuk. Sedangkan kalau Inji yakin kalau mereka nggak bisa ganggu, mereka mau ganggu sesulit apapun mereka nggak bisa. Sampai sekarang masih ada, tapi ya kalau mau diceritain semua panjang banget nanti. Basically, akhirnya ya dia bilang, ya udah pokoknya ini
toilet buat aku aja, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Tapi toilet ini tolong untuk aku aja. Terus kamu mandi pipis gimana? I don't care. Ya udah kita sharing aja, kan roommate jadinya. Oke, jadi ya begitulah cerita dede saya punya roommate hantu. Sekian dulu dari kita ya. Oh, udah smiley face sekarang, otopusnya udah berubah. Sekian dari kita, kami Ngopi Merantau, kami mau membawa perspektif luar kepada orang Indonesia. Kita masih sangat kecil, tolong support kami dan subscribe kalau suka cerita-cerita begini. Yang subscribe, amin, cepat kaya. Bye-bye. Yes. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Kalian, kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya. Kalau aku bisa, kalian harus subscribe ke channel tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.